Halo guys, welcome back di channel New Tekno. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial Excel yaitu tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ya guys ya. Sebelum kita mulai, tentu saja saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu VLOOKUP dan apa itu HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk membaca suatu data yang tersaji secara vertikal ataupun horizontal. Singkatnya, rumus ini VLOOKUP digunakan untuk mencari data atau kata kunci tertentu secara vertikal atau menurun ke bawah ya. Sedangkan rumus HLOOKUP digunakan untuk mencari data atau kata kunci tertentu secara horizontal atau ke samping kanan. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk membaca suatu sumber data yang sudah dibuat sebelumnya, baik di worksheet yang sama atau berbeda guys ya. Pada dasarnya, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini memiliki fungsi yang sama. Perlu diketahui juga, rumus VLOOKUP dan HLOOKUP berbeda dengan rumus LOOKUP. Oke guys ya, jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu berbeda dengan fungsi LOOKUP. Jadi gini, ini fungsinya. Terus bedanya apa? Untuk bedanya sendiri, rumus LOOKUP bisa mencocokkan data numerik dan teks, sedangkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP hanya bisa menyocokkan data numerik saja guys ya. Jadi istilahnya ya LOOKUP itu lebih kompleks lah, karena ada data selain numerik di situ, yaitu data teks seperti itu. Sedangkan VLOOKUP dan HLOOKUP tidak bisa mendeteksi data teks, cuma numerik saja guys ya. Oke, itu penjelasan singkat tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi guys, sebelum kita menggunakan rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP, kita harus membuat sumber datanya terlebih dahulu ya guys ya. Di sini saya ada contoh, saya sudah buat sumber datanya. Di sini saya membuat dua sheet ya guys ya. Ada sheet gambar pemesanan sama data pelanggan. Seperti ini. Untuk sheet lembar pemesanan, bagian nama pelanggan, domisili dan pengiriman ini kosong. Nah, nanti untuk datanya yang kosong-kosong ini dari mana kita ambil? Nah, kita akan mengambil datanya dari data pelanggan. Oke guys, dari data pelanggan di sini. Dan waktu pengiriman kita akan ambil dari waktu pengiriman yang ada di data pelanggan di sini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk pertama kita menggunakan fungsi VLOOKUP guys ya, karena di sini data pelanggannya kita di sini berbentuk vertikal ke bawah. Oke, makanya kita menggunakan VLOOKUP seperti itu. Pertama-tama kita tulis dulu fungsinya, sama dengan jangan lupa VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Pertama akan kita pilih adalah lookup value. Di sini lookup value itu merujuk pada sel yang dijadikan kata kunci atau dasar untuk mencari data. Nah, di sini untuk kata kuncinya kita menggunakan ID pemesanan. Atau ID pemesan guys ya. Di sini kita menggunakan ID pemesan. Terus kita koma table array di sini. Untuk table array pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu merujuk pada sumber data yang akan dicari berdasarkan lookup value. Oke. Jadi table array ini dari mana kita ambilnya? Kita ambil dari data pelanggan. Data pelanggan yang di sini. Oke, kita blok saja semuanya seperti ini. Setelah itu kita buat absolute biar datanya itu tidak pindah-pindah guys. Kita drag ke bawah kayak gitu. Jadi kita F4 untuk mengabsolutkan datanya. F4, oke, sampai ada tanda seperti ini. Setelah itu kita koma lagi, akan masuk ke call index name. Call index name itu apa? Call index name itu merujuk pada urutan kolom yang akan dilihat hasilnya. Biasanya diisi dengan angka dan diurutkan dari kolom kiri ke kolom kanan. Seperti itu. Atau kayak contohnya A, B, C, D, dan seterusnya kayak gitu guys ya. Jadi nanti untuk kolom indeksnya kita lihat di sini
yang kita butuhkan adalah nama pelanggan pertama tadi. Jadi kita ketik 2, karena jika kita lihat dari kiri, yang pertama adalah ID pemesanan dan yang kedua adalah pelanggan. Makanya karena di sini kita tulis 2 seperti itu guys ya. Terus koma lagi, kita kasih rank lookup. Rank lookupnya di sini pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu merujuk pada argumen yang didefinisikan guys ya. Ditunjukkan dengan nilai true dan nilai false. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah saat kalian menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, pastikan kalian mengisi rank lookup dengan nilai false atau angka 0. Jadi di sini kita akan menggunakan 0 di sini guys ya. Terus tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, langsung muncul hasilnya. Tinggal kita tarik saja. Nah, kita sudah dapat nama pelanggannya. Terus kenapa domisili nggak ada bang? Misalnya kita tarik nih. Nah, kan jadi error seperti ini. Oke, akan saya jelaskan kenapa. Karena datanya yang kita pakai di sini untuk code index 6-nya kita pakai 2. Sedangkan yang 2 itu cuma nama pelanggan seperti itu. Jadi kalau kita mau cari domisili, kita tinggal ganti call index number-nya guys ya. Kalau index number-nya. Itu nomor berapa tadi? Kita bisa hitung ID pemesanan 1, nama pelanggan 2, domisili 3. Dari kiri hitung ya guys ya. 1, 2, 3. Jadi nanti call index number-nya kita ganti 3. Seperti ini, 3. Kalau mau mencari domisili ya 3. Dan jangan lupa saat kita geser tadi, bagian awalnya look value juga tergeser, jadi sekarang C2. C2 di mana? Di nama pelanggan. Nanti kalau pas kalian tekan kayak gini akan error. Nah, makanya jangan lupa diganti di sini, kasih sama seperti tadi, yaitu ID pemesanan. Kita terus kita pilih ID pemesanan seperti itu. Enter, maka sudah ada seperti ini guys. Tinggal kita tarik. Sekarang kita coba cocokkan, sama nggak sih? Misalnya ID pemesanan sama nama pelanggan sama domisilinya. Kita lihat di sini untuk ID pemesanan 102. 102 ada Verdi dan Pasuruan. Oke, apakah sesuai datanya? Verdi Pasuruan, cocok. Seperti itu guys ya. Jadi kalau satu sama pasti semua sudah sama, seperti itu. Oke. Oke guys, untuk waktu pengiriman lihat di sini. Untuk waktu pengiriman kita akan menggunakan data waktu pengiriman yang ada di data pelanggan ini. Nah, sedangkan kita lihat di sini data pelanggan ini yang untuk waktu pengiriman dia berbentuk vertikal. Maksudnya horizontal guys, sorry. Berbentuk horizontal kanan seperti ini. Makanya kita akan menggunakan rumus HLOOKUP seperti itu. Bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP sendiri lebih gampangnya itu VLOOKUP itu berbentuk vertikal dan HLOOKUP berbentuk horizontal atau memanjang ke samping ya. Jadi kita menggunakan fungsi HLOOKUP di sini, lookup. Oke, untuk lookup value-nya kita menggunakan yang ada di domisili. Oke, domisili. Table array-nya kita ambil dari data pelanggan. Data pelanggan. Oke, kita blok saja dari sini. Oke, jangan lupa dikunci. Absolutkan F4 akan berubah seperti ini. Dan langsung koma lagi akan masuk ke row index 6. Nah, sama seperti tadi untuk row index 6 kita pilih 2. Kenapa 2? Karena kalau kita dari lookup kan horizontal guys ya. Jadi seperti ini ya. Di berbentuk memanjang ke kanan seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini untuk data pertama dia akan menghitung dari 1 di Kediri sini atau kota samping sana. Yang kedua adalah waktu pengiriman samping sana. Makanya kita pilih 2 karena kita mengambil waktu pengirimannya. Seperti itu. Terus kita koma lagi 0 buat false, tutup kurung dan enter. Maka otomatis waktu pengirimannya sudah muncul, tinggal kita tarik saja seperti ini. Udah kan guys ya?
gampang banget untuk belajar VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sampai sini sudah paham kan guys ya? Jika kalian masih agak bingung atau kurang paham dengan penjelasan yang saya berikan, teman-teman bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, nanti kalau saya lihat pasti saya balas guys ya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. See you!